Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita jumpa lagi. Merawat tanaman hidroponik harus dilakukan dengan baik dan benar agar bisa mendapatkan tanaman yang sehat dan dapat tumbuh dengan baik. Kunci dari menanam hidroponik itu sederhana, adalah pada larutan nutrisinya. Larutan nutrisi juga ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pada pH dan nilai ppm pada larutan nutrisi tersebut. Oke, mari kita mulai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat. Sebelum lanjut nonton, mohon supportnya dengan cara klik subscribe beserta loncengnya, ketik komentar yang bermanfaat dan membangun. Apabila sobat suka, klik jempol ke atas dan share bila perlu. Saksikan di Ibnu Akhyar channel sesaat lagi. Selamat menonton. Dalam menanam tanaman hidroponik, hendaknya pH larutan nutrisinya rutin dicek setiap hari agar perubahan pH pada larutan dapat segera diatasi. pH yang selalu berubah-ubah atau naik turun dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan tanaman hidroponik. Secara umum, larutan nutrisi untuk hidroponik harus memiliki pH antara 5,5 sampai dengan 6,5. Pada keadaan ini, semua nutrisi diserap dengan baik oleh akar tanaman. Bila pH dalam larutan nutrisi hidroponik tidak ideal, nilai pH dapat disesuaikan dengan menggunakan pH up dan pH down. pH up digunakan untuk menaikkan pH dalam larutan nutrisi yang turun atau asam, sedangkan pH down digunakan untuk menurunkan pH dalam larutan nutrisi yang naik atau basah. Untuk melakukan proses pemeriksaan pH air, seperti literatur yang sering kami baca, untuk hidroponik dipersyaratkan angka pH air antara 5,5 sampai dengan 6,5. Di sini ada alat pH meter yang sudah kita beli di online, yang sebelumnya sudah kita kalibrasi, bisa untuk mengukur pH air. Dan seperti yang angka dipersyaratkan, apabila pH air yang terjadi atau yang ada di dalam bak air ini lebih kecil dari pH yang dipersyaratkan, di sini ada cairan untuk menaikkan pH sesuai dengan persyaratan. Ini namanya pH up. Kemudian apabila pH yang ada ini lebih tinggi dari yang dipersyaratkan, kita bisa turunkan dengan cairan pH down. Mohon untuk penambahan cairan-cairan ini tidak terlalu banyak, cukup dengan menggunakan tutup botol, bisa 1/4 tutup atau setengah tutup botol. Coba kita uji. Kita hidupin dulu alat pH nya, kita masukkan, kita goyang-goyang sampai dengan angka stabil. Nah, ini pH yang ada sekitar 6,8. Jadi perlu penurunan pH di dalam bak air ini. Untuk penurunan pH kita gunakan pH down. Dan ini juga persyaratannya sama. Setelah kita berikan pH down agar pH air ini turun, pompa tetap kita jalankan sesuai kondisi aslinya, kita jalankan terus, kita tunggu beberapa menit.
sehingga campuran air itu merata antara bak air dengan tandan dan tidak berubah lagi. Baru kita adakan pengujian ulang untuk pH air. Setelah kita tambahkan pH down, ini kita masukkan lagi. Ini angka sudah tidak bergerak, angka sekitar 6.2, jadi sudah memenuhi syarat untuk pH air. Dan pemeriksaan untuk pH air sudah selesai dilaksanakan. Untuk keperluan perawatan tanaman hidroponik, Anda perlu menambahkan nutrisi secara rutin dengan cara yang memenuhi syarat angka kelarutannya. Jangan sampai larutan nutrisi habis. Perlu diingat, tabel ppm yang sering ada itu adalah untuk tanaman remaja sampai dengan dewasa. Jika Anda menggunakan untuk semai dan pembibitan, sebaiknya kadar ppm itu dikurangi. Untuk dosis nutrisi, Anda juga harus meningkatkannya secara bertahap, karena semakin besar tanaman, maka kebutuhan akan nutrisi juga semakin besar. Sebagai contoh, jika Anda menanam selada pada minggu pertama, Anda bisa memberi nutrisi sangat encer, yaitu 300 ppm. Kemudian minggu kedua Anda bisa menambahkannya sampai 500 ppm, dan untuk minggu ketiga sampai dengan panen Anda bisa memberikan larutan sebesar 800 ppm. Jadi pertama, agar ada kemudahan dalam melakukan pengujian pelarutan, upayakan konstruksi pintu baknya ini gampang dibuka tutup sehingga tidak merepotkan pada saat pengujian. Dan perlu diperhatikan bahwa air larutan nutrisi dalam bak ini diusahakan tidak kena sinar matahari langsung, karena perubahan temperatur dari air nutrisi akan menghambat pertumbuhan daripada hidroponik. Pertama kita buka, dan ini konstruksinya memang semi permanen tanpa lem. Kemudian pintu juga dibuat lubang memanjang agar kita cukup dengan menarik ini sudah bisa terbuka. Ini untuk pipa air nutrisi dari pompa. Nah, dalam kondisi terbuka gini, kita dengan mudah bisa melakukan pengujian TDS meter. Ini alat yang kami siapkan untuk menguji kelarutan, yaitu TDS meter. Kita hidupkan dulu TDS-nya, kemudian kita celup, kita goyang-goyang sedikit, dan angka yang tertulis biar tidak berubah pada saat kita angkat, kita tekan tombol hold. Nah, ini angka udah diam. Kita baca, pada saat ini kelarutannya terbaca 800 ppm, padahal angka yang kita haruskan adalah sekitar 1200. Untuk itu kita harus menambahkan nutrisi A dan nutrisi B dengan takaran yang sama. Dan untuk diperhatikan, penambahan larutan nutrisi A dan B ini diusahakan sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak, karena kalau kelebihan akan kesulitan untuk menyesuaikan angka TDS itu, karena harus kita buang yang kebanyakan, kita ganti air biasa. Tapi kalau pemberian sedikit demi sedikit dan kurang nutrisinya, kita dapat dengan mudah untuk menambah. Ini kita masukkan nutrisi A dulu.
harus satu persatu. A kita masukkan, kita aduk sampai merata. Kemudian B, kita aduk lagi sampai merata. Setelah kita tambahkan nutrisi A dan B, ini kita coba uji lagi berapa nilai kelarutannya dengan alat yang sama. Kita tekan tombol on, kita masukkan, kita tahan sebentar agar angkanya stabil, dan ini sudah stabil. Kita tekan tombol hold, terbaca 1100. Jadi ini masih kurang sedikit, kita tambahkan. Tapi untuk yang akuratnya, setelah kita tambahkan nutrisi A dan B, pipa tetap harus mengalir ke atas, nutrisi masuk ke semua pipa. Kita tunggu beberapa menit sehingga campuran yang kita uji ini sudah mewakili di bak air dan di tandon. Ini yang lebih bagus. Karena ini masih kurang, kita tambah lagi sedikit lagi. Prosesnya sama, kita masukkan, kita aduk, dan tidak boleh dituang bersamaan antara nutrisi A dengan B. Dan ini kita tunggu beberapa menit sehingga air yang masih belum tertambah nutrisi dalam peralon itu turun semua dan digantikan dengan air yang sudah tercampur dengan nutrisi tambahan. Coba kita uji lagi. Kita tunggu sampai angka stabil,